warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baik, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang di sekitar kita. Baik, mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya, silahkan. Baik, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu dengarkan namanya baik-baik ya. Uswatul Hasanah, Hadir Bu. Atirabi Firdasari, Hadir Bu. Asri, Jarabia, Hadir Bu. Reski Mutia, Hadir Bu. Novi Aulia, Hadir Bu. Muhammad Rifdan Radi, Alfa Bu. Aditya Raihan Fahresi, Tiano Wanimbo, Alfa Bu. Noit Kogoya, Sakit Bu. Nabila Kesya Ramadhani. Alfa Bu. Tambah Bu. Oke, jadi yang alfa atau tidak ada keterangan itu ada 3 orang dan yang sakit itu ada 1 orang. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira di sini pernah tidak ada yang berpikiran makanan yang kita makan itu kira-kira akan kemana setelah kita menelannya? Pernah tidak ada yang berpikiran seperti itu? Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak. Tidak ada yang oke. Jadi karena belum ada yang tahu, maka hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan tentang kira-kira kayak pertanyaan Ibu tadi, materi apa kira-kira yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Sistem pencernaan. Nah, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi sistem pencernaan. Oke, sebelum kita masuk, mungkin Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama-sama pada materi kita, yaitu yang pertama, peserta didik itu memiliki kemampuan untuk dapat mendeskripsikan sistem pencernaan makanan pada manusia, serta siswa mampu mengidentifikasi fungsi tiap organ pencernaan pada manusia. Nah, baik, karena Ibu sudah tampilkan PPT, kira-kira di sini pernah tidak? Di sini sudah ada yang tahu pengertian sistem pencernaan pada manusia, atau apa sih sistem pencernaan itu? Ada yang tahu tidak? Siapa yang tidak apa-apa, berani saja angkat tangannya karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama ingin mengetahui semua hal tentang. Saya Bu. Oke, silahkan Jarabia. Jadi sistem pencernaan itu adalah sistem di mana organ di dalam tubuh kita berfungsi untuk mencerna makanan yang kita makan. Oke, betul sekali. Mungkin masih ada yang dari kalian yang bisa menambahkan atau mengulang tadi penjelasan dari teman kalian di Arabia? Oke, tidak ada. Nah, jadi seperti yang teman kalian tadi katakan bahwa sistem pencernaan manusia adalah jaringan organ yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh serta membuang sel limbahnya. Kemudian organ pencernaan juga meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan juga anus. Nah, kemudian organ sistem pencernaan itu dibagi menjadi 2, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar
Pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu adalah saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan percampuran. Sementara kelenjar pencernaan itu adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, pada gambar yang Ibu tampilkan, kalian bisa melihat ini adalah jawaban dari pertanyaan Ibu yang tadi terkait pernah tidak kalian berpikir soal kemana makanan yang kita makan setelah menelannya. Jadi di sini tuh terdapat kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah itu menghasilkan air ludah atau air liur atau saliva yang digunakan untuk melumasi makanan agar lebih mudah saat kita menelannya. Kemudian di sini terdapat mulut, di mana mulut itu digunakan untuk memasukkan makanan, mengoyah dan mengunyah makanan dan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian terdapat kerongkongan, di mana kerongkongan di sini berfungsi untuk mentransferkan makanan ke lambung. Tapi sebelum ditransferkan, makanan harus dibantu oleh gerak yang namanya, siapa yang tahu gerak apa? Ya, namanya tuh gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik itu yang membantu makanan ditransferkan ke lambung. Oke, selanjutnya di sini terdapat lambung. Nah, di lambung itu terjadi proses yang namanya proses mekanik dan kimiawi. Setelah makanan diproses di lambung, maka selanjutnya akan ke usus halus. Nah, di usus halus inilah terjadi yang namanya proses lanjutan atau penyerapan nutrisi yang terjadi sebanyak 90% terjadi di usus halus. Kemudian, makanan yang telah diserap nutrisinya, kemudian makanan yang tidak dicerna dan tidak diserap nutrisinya dengan baik itu akan disalurkan ke bagian usus besar. Nah, di usus besar inilah terjadi proses penyerapan nutrisi lagi dan akan dibentuk yang namanya feses. Kalian tahu kan apa itu feses? Tahu. Oke. Feses itu adalah kotoran manusia. Nah, setelah di usus besar ini dibentuk feses, maka akan ditransferkan lagi ke proses akhir, yaitu melalui anus. Oke, betul sekali. Nah, ini adapun organ pencernaan yang pertama itu, mungkin ada yang bisa bantu Ibu untuk bacakan di atas? Oke, silahkan Asri. Di sini saja, baca saya di sini. Organ pencernaan 1. Rongga mulut. Fungsi utama rongga mulut adalah memulai proses pencernaan dengan cara mekanik atau mengunyah dan kimiawi atau pencernaan mati oleh enzim ludah serta mempersiapkan makanan untuk ditelan. Nah, seperti yang teman kalian Asri tadi jelaskan, di rongga mulut itu adalah memulai proses pencernaan dengan cara mekanik atau mengunyah. Nah, di sini adalah gambar mulut. Kalian bisa melihat bahwa terdapat bibir, langit-langit atas, nulah, lidah, gigi geraham, gigi taring, dan juga gigi seri. Oke. Kemudian di sini terdapat gigi, di mana gigi itu merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien. Nah, di sini terdapat lidah. Mungkin ada lagi yang bisa bantu Ibu untuk baca? Yang lain lagi. Oke, lagi ya. Lidah fungsinya itu untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, mencampur dan mengaduk makanan dengan lidah dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Nah, seperti yang Raja tadi katakan, selain fungsi itu, lidah juga dapat mendeskripsikan rasa makanan yang kita makan. Seperti pada bagian ini, dapat merasa rasa pahit, asam, asin, dan juga manis. Nah, mungkin ada yang bisa bantu lagi Bu untuk bacakan? Saya Bu. Oke, silakan Rizky Mutia. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung menggunakan gerakan peristaltik. Nah, selain itu, kerongkongan juga mencegah asam lambung naik ke kerongkongan melalui kerja otot lower esophageal sphincter.
Oke, jadi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa di kerongkongan itu terdapat yang namanya gerakan peristaltik. Nah, inilah proses gerakan peristaltik yang mendorong makanan agar lebih mudah untuk masuk ke lambung. Oke, di bagian lambung ini terdapat bagian-bagian di mana yang pertama itu terdapat kardia, kemudian fundus, kemudian pylorus, rugae, sphincter esofageal, dan sphincter pylorus. Nah, mungkin ada yang bisa bantu Ibu bacakan lagi? Siapa? Yang ini saja, bagian ini saja. Siapa? Saya Bu. Oke, silakan Akira. Yang keempat itu usus halus. Peran utama usus halus dalam sistem pencernaan adalah memecah makanan secara kimiawi dan menyerap nutrisi penting dari makanan tersebut, di mana lebih dari 90% penyerapan nutrisi terjadi di sini. Oke, jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa usus halus itu merupakan bagian organ yang menyerap nutrisi sebanyak 90%. Nah, mungkin di sini terdapat lagi usus besar yang peran utamanya itu adalah menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna, kemudian memproduksi vitamin seperti vitamin K dan asam lemak rantai pendek. Kemudian usus besar juga itu menjaga keseimbangan cairan dan memadatkan limbah menjadi tinja. Nah, ini adalah organ pencernaan yang terakhir, di mana anus. Nah, anus ini adalah bagian akhir usus besar yang disebut sebagai rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu jelaskan. Oke, silahkan bertanya. Saya Bu. Oke, silahkan Jaradia. Jadi sebagai Gensi sekarang itu kan kebanyakan memproduksi makanan instan. Iya. Karena misalnya ketika kita buru-buru dan tidak sempat untuk memasak, pasti langsung mengambil makanan yang instan saja. Jadi pertanyaan saya tuh Bu, kira-kira apa penyebabnya jika kita selalu memakan makanan instan? Mungkin itu saja Bu. Oke, jadi pertanyaan yang sangat bagus dan sangat perlu dibahas pada materi kita kali ini, di mana makanan junk food atau makanan instan itu merupakan salah satu makanan yang berbahaya. Tapi tanda kutip berbahayanya itu adalah jika dikonsumsi setiap hari. Nah, karena makanan junk food atau makanan instan itu dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Karena sudah tinggi lemak, tinggi gula, protein, namun tetap rendah yang namanya zat gizi. Sementara tubuh kita itu sangat membutuhkan yang namanya zat gizi. Kemudian juga makanan junk food atau makanan instan itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Karena misalnya gangguan pencernaannya itu sembelit, usus buntu, gangguan pada usus, dan lain sebagainya. Makanya kita kalian sebagai generasi zaman sekarang atau Gen Z yang sangat suka dengan makanan-makanan junk food atau makanan instan itu, Ibu harap kurangi untuk mengonsumsi makanan tersebut karena sangat berbahaya bagi organ pencernaan kita. Karena misalnya begini, kalian itu di luar makan saja, makan semua tanpa mengetahui kira-kira makanan itu bagus untuk sistem pencernaan atau tidak. Karena kan ceritanya usus halus itu berfungsi untuk sebagai penyerapan nutrisi. Sementara kalau kita makan makanan instan, makanan junk food yang sudah rendah nutrisinya, sudah tidak ada seratnya, sudah tinggi lemaknya dan gulanya, kira-kira apa yang harus usus halus kita cerna? Ya kan? Jadi, Ibu harap kalian jangan terlalu sering mengonsumsi makanan junk food atau makanan instan. Oke, mungkin itu saja. Bagaimana dia? Iya Bu. Oke. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya. Oke, kalau begitu Ibu akan lanjut. Ibu akan melakukan evaluasi terkait materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke, mari kita lihat.
Nah, jadi yang nilai tertinggi itu terdapat pada Atira, kedua Uswa, dan yang ketiga Novi. Oke, mungkin bisa berikan aplaus ya jadi kita masing-masing. Oke, jadi karena ibu sudah kasih kalian evaluasi dan mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, ibu mau bacakan dulu kesimpulan dari materi yang tadi. Nah, jadi sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Kemudian sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Kemudian kelenjar pencernaan terdiri atas ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Oke. Jadi mungkin itu saja materi terkait sistem pencernaan manusia dan ibu mau memberikan tahu kalian bahwa minggu depan atau pekan depan itu materi kita tetap ini, namun kita akan membahas kelenjar-kelenjar pada sistem pencernaan manusia. Kemudian mungkin tadi yang nilainya paling tinggi atau yang paling mendapat nilai bagus mungkin untuk dipertahankan, dan untuk teman-teman yang lain yang belum sempat mendapatkan nilai tinggi agar lebih belajar lagi, karena ini cuma evaluasi kecil saja atau games yang akan ibu lakukan setelah proses pembelajaran. Dan ibu harap juga kalian agar rajin membaca dan belajar sebagai generasi zaman sekarang. Oke, mungkin sebelum ibu tutup bisa ketua kelas baca doa. Silahkan. Duduk siap gerak. Mari kita baca doa setelah belajar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari ibu untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.